Mana nih kok nggak ada ini? Ayo teman-teman, thank you buat Bro Rahmat ya. Memang Bro Rahmat itu selalu yang terdepan ya. Step of sales. Yes, good. Oke. Yang lain kemana nih? Oh, sudah banyak ternyata ya. Bentar ya. Oke, oke, oke. Thank you ya buat responnya teman-teman ya. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Kalau udah siap, teman-teman chat dulu. Siap gitu. Oke, biar aku bisa mulai ya teman-teman ya. Oke, siap, siap. Thank you ya. Jelela ya dan teman-teman lainnya ya. Oke, langsung aja guys. Aku mau share screen teman-teman ya. Bentar ya. Udah lama nggak pakai Zoom ini loh. Lupa malahan. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, kelihatan nggak layarnya teman-teman? Guys, kelihatan ya layarnya Kelihatan, ya? kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke, teman-teman ini adalah journey teman-teman ya, Kelihatan, step by kelihatan. step dari penjualan, teman-teman. Nah, kalau kita ngomong penjualan, teman-teman di industri kita ini kita sangat bersyukur. Kenapa sangat bersyukur? Karena kita bisa menjual sesuatu yang nggak kelihatan ya teman-teman ya, selain polis, tapi kita bisa melakukannya dengan bagus, melakukannya dengan konsisten dan itu yang sebenarnya dibutuhkan teman-teman. Makanya kalau orang lain atau mungkin saya ketemu sama klien, sama ketemu sama teman saya, dia bilang gini, agen asuransi itu hebat banget, Rick. Kenapa hebatnya? Karena menjual yang nggak kelihatan, menjual yang nggak ada barangnya. Nah, mungkin kalian juga sering ya mendengar pernyataan yang seperti itu, ya kan? Nah, cuman sebenarnya kalau kita sendiri, teman-teman harus tahu bahwa untuk menjual polis, kita bukan cuma hanya menjual. Zaman sekarang ya, guys, itu udah nggak bisa kita berpikirnya itu menjual polis, menjual produk asuransi itu dengan kata-kata, bro, lu udah punya asuransi belum? Kalau belum nih, kamu harus beli, ya kan? Itu udah nggak zaman, itu udah nggak relevan. Jadi kita mesti harus tahu bahwa ada proses dalam penjualan. Apalagi kalian juga harus tahu bahwa sekarang-sekarang ini orang beli polis asuransi bukan cuman hanya produk basic yaitu kesehatan. Tapi sekarang ini arahnya adalah orang beli polis asuransi itu sekarang udah produknya adalah produk intermediate, ya kan? Yaitu produk-produk life, produk-produk krisis cover. Nah, percayalah teman-teman semua bahwa nantinya kita akan menuju di mana polis asuransi yang dijual ini adalah repeat atau polis akumulasi dari orang-orang yang udah punya polis asuransi jiwa atau bahkan orang-orang udah punya polis penyakit kritis dalam hal dia mengakumulasikan. Nah, jadi polis kesehatan itu hanya satu, tapi kalau polis asuransi jiwa, polis asuransi kritis teman-teman semua itu bisa lebih daripada satu polis. Saya punya teman di Singapura ya teman-teman ya, dia orang Medan kebetulan. Dia bilang, orang Singapura ya Rick ya, rata-rata sekarang itu mereka setiap tahun mereview polis. Atau 2 tahun sekali mereka mereview polis untuk menambah nilai atau value dari polis asuransi jiwanya atau penyakit kritisnya. Jadi nggak ada teman-teman di Singapura yang kita lihat kalau di Indonesia ya, agentnya masih apa follow up ya. Ada tapi nggak banyak. Di Singapura rata-rata klien yang dia memfollow up agent untuk mereview polis. Nah, karena mereka udah sadar Indonesia mengarahnya ke sana ya. Jadi kita mesti memastikan bahwa kita sendiri layak sebagai agent ya teman-teman untuk klien kita percaya. Jadi konsistensi kita sebagai agent ini juga harus kita jaga supaya klien buka polis lagi atau mungkin kita bisa dapat referensi ya. Nah, jadi teman-teman mesti kita sekarang harus upgrade level. Kita sendiri juga harus terus terus belajar. Kita sendiri bukan cuma cara-cara kuno, cara-cara lama. Kalau mungkin teman-teman lama zaman dulu adalah kita teknik Kita jualnya teknik pakai jualnya pakai pakai Pak udah Ali pakai ya Pak teman-teman Ali ya. ya Tapi kalau teman-teman ya. sekarang Tapi udah kalau beda. sekarang udah beda. Sorry, kok ada Sorry yang kok bocor. ada yang bocor. Oh, oke. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, apa itu sebenarnya Sebenarnya penjualan atau sales ya? Banyak orang berpikir penjualan itu adalah ya cuman hanya berbicara.
atau cuman hanya menjelaskan sebuah produk. Nih loh, kamu beli polis asuransi kesehatan. Manfaatnya, plannya yang kamu beli ini, ya kan? Plus itu dianggap sebagai presentasi dan kemudian closing. Nah, ini kalau teman-teman lakukan, mungkin zaman kurang lebih ya teman-teman ya, sekitar sebelum pandemi, mungkin 5 tahun lalu ya, atau 10 tahun lalu ya teman-teman ya, mungkin bisa jadi orang ya akan beli teman-teman ya. Tapi kalau zaman sekarang, kita bersaingnya dengan sesama agent, kita bersaing, bukan cuma bersaing, kita juga harus menjualnya sesuai dengan kebutuhan seorang klien ya. Jadi kalau orang udah punya polis pun sekarang-sekarang ini ya teman-teman ya, kita pasti harus bertanya, kira-kira polis apa yang udah kamu punya dan kira-kira dari polis yang udah kamu punya ini nilai kebutuhan untuk 10 tahun lagi, untuk 20 tahun lagi dalam hal kamu mempersiapkan warisan, mempersiapkan proteksi penyakit kritis, apakah sudah cukup? Ya, sambil kita hitungkan, teman-teman, kira-kira cocok nggak? Kira-kira pas nggak kalau kamu mulai dari sekarang, ya, harus ngumpulin sejumlah uang pertanggungan 10 miliar atau 20 miliar. Nah, yang seperti itu. Oke? Jadi udah kita mesti harus melakukan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, saya pun sampai hari ini ya, eh, guys, masih punya standar dalam hal menjual. Walaupun kita tahu bahwa di Prudential ini, di bisnis kita ini, kita juga harus melakukan building team. Kita harus juga membesarkan bisnis kita. Tapi sebagai praktisi, sebagai orang yang di lapangan, kita harus terus mengasah kemampuan kita di lapangan. Untuk apa, teman-teman? Untuk menunjukkan eksistensi kita. Untuk menunjukkan bahwa kita seorang insurance agent, kita seorang agen asuransi, ya. Bukan cuma hanya teori, tapi prakteknya juga kita harus bisa dilakukan, harus bisa lancar, ya. Nah, tapi kalau kalian mau tahu bahwa sebenarnya sales atau penjualan di industri asuransi itu apa? Aku kasih analogi ya teman-teman ya. Jadi kalian anggapannya misalnya contoh ya. Ini ada satu analogi. Saya berpikir ketika misalnya saya sendiri nih ya. Saya mau beli mobil ya. Saat saya datang ke showroom mobil di satu brand tertentu ya. Saya waktu itu dari impian saya, pikiran saya pengen banget nih beli mobil. Kalau kita ngomong brandnya aja, misalkan ya, mobil untuk keluarga, Toyota ya, Innova. Nah, rasanya kalau punya Toyota ini nyaman, ya kan? Apalagi kalau duduknya itu ya, yang tengahnya cuma hanya 2 orang ya. Terus kemudian ya kita tahu juga irit ya kan? Nah, jadi saya punya uang 500 juta ya kan? Saya pergi ke showroom mobil ke Toyota, kepengennya belinya Innova sesuai dengan impian saya. Oke? Tapi teman-teman kan saya juga pastinya membeli mobil ini kan nggak tahu nih kebutuhannya sekarang ini seperti apa. Karena kan zaman sudah berubah. Betul nggak teman-teman semua? Nah akhirnya saya datang nih ketemu sama sales mobil. Terus kemudian sales mobil itu tanya sama saya. Pak bisa dibantu Pak? Butuh apa nih Pak? Ya kan? Nah tadinya saya ngomong kalau saya butuh mobil saya mau beli Innova. Ya kan? Terus seorang sales ini dia menggali saya. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, kenapa Pak Bapak mau beli Innova? Ya, saya jawab, saya mau beli Innova karena nyaman, karena cocok untuk keluarga, ya kan? Nah, terus dia bilang gini, Pak, ini ada satu inovasi Pak, mau dari Toyota, ya. Toyota sekarang mengeluarkan hybrid, ya kan? Anggaplah mobilnya hybrid. Nah, hybrid zaman sekarang Pak, itu untuk menghemat bahan bakar supaya kita ke depan ya dari sisi kos atau biaya kita kita mengeluarkan uang itu lebih sedikit. Kalau dari sisi kenyamanan sama Pak, ini juga ada untuk cocok buat keluarga nih, ya kan? Nah, terus saya bertanya, loh tapi kan
Hybrid kan kita harus ngecas dan lain sebagainya. Oh Pak, nggak usah khawatir Pak. Infrastruktur pun Pak, kalau memang harus ngecas ya, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di jalan tol. Atau sekarang banyak banget Pak, orang-orang yang udah membangun infrastruktur untuk mobil listrik, ya kan? Kalau hybrid kan nggak perlu ngecas ya teman-teman ya. Tapi ini anggaplah misalkan kita ngomong mobil listrik, yang kalau mobil listrik itu harus ngecas ya. Nah, jadi Bapak lebih mudah dan jauh lebih hemat dibandingkan Bapak beli mobil ya yang mengandalkan bahan bakar seperti solar atau bensin. Nah, di situ teman-teman, saya yang tadinya kepikiran hanya satu impian mobil saya yaitu Toyota Innova dengan harga 500 juta dan kemudian diberikan penjelasan ya sesuai dengan sebenarnya kebutuhan saya. Akhirnya saya bisa galau, saya bisa merubah impian saya bisa merubah keputusan saya untuk membeli. Ya teman-teman ya. Awalnya mau belinya Innova bisa jadi saya karena ada hal-hal yang seperti biaya bahan bakar, ya kan? Terus kemudian untuk dari sisi fasilitasnya sekarang kita mau cas pun juga lebih gampang, oke? Dan kemudian dari sisi pajak juga jauh lebih murah, ya. Saya akhirnya itu menjadikan pertimbangan saya untuk saya membeli. Nah, inilah teman-teman yang disebut namanya sales, disebut namanya proses dalam penjualan kita sebagai seorang agent, teman-teman semua, ya. Kita juga harus bisa melakukan itu. Karena kalau kita melakukan dengan cara-cara yang sama, cara-cara yang basic, teman-teman semua, ya, kita nggak akan bisa dapetin premi yang besar, kita nggak bisa dapetin uang pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan calon atau klien kita, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman semua, ya. Jadi, teman-teman kalau melihat bahwa, enak ya, teman kita si B bisa closing premi 500 juta. Teman kita si C bisa closing premi 100 juta. Kok saya cuma bisa closing preminya 10 juta atau 15 juta atau 20 juta? Ya. Sebenarnya sama, kita juga bisa melakukan itu. Kita bisa mendapatkan itu, teman-teman. Tapi yang membedakan adalah cara atau prosesnya. Yang dimana teman kita, si A, si B, ya, bisa membuka kebutuhan, bisa menjelaskan secara detail, akhirnya kita merasa bahwa, oh, yang tadinya saya nggak interest nih beli mobil listrik, contoh aja ya teman-teman ya. Akhirnya kayak saya berubah pikiran dan saya menjadi interest. Nah ini teman-teman, ya, ini adalah sales prosesnya yang analoginya yang saya jelaskan antara kita bicara tentang eh, kebutuhan. Ya, ini flow-nya teman-teman ya dari sales atau penjualan. Ketika kita melakukan proses penjualan dengan benar, teman-teman semua, yang tadinya saya nggak interest, kemudian saya jadi interest. Yang tadinya saya nggak yakin karena sudah dijelaskan secara detail benefitnya, manfaatnya, ya sesuai dengan kebutuhan saya, akhirnya saya jadi yakin dan saya memutuskan untuk membeli. Ya, mungkin teman-teman juga pernah ya ketemu sama klien yang dia itu cuman maunya ketemu sama kita saat saat kita ketemu itu dia cuman maunya belinya cuman asuransi kesehatan. Tapi ketika teman-teman bercerita bahwa sebenarnya asuransi itu bukan cuman kesehatan nih Pak, Bu, Ciko, ya. Tapi sebenarnya asuransi itu banyak loh benefit atau manfaatnya selain kesehatan. Salah satu instrumen yang sekarang ini banyak orang lakukan ya untuk mempersiapkan warisan, yaitu adalah instrumennya memilihnya adalah asuransi jiwa. Kenapa? Karena murah, karena liquid, ya kan? Karena bukan objek pajak, bla bla bla. Nah, ini teman-teman yang diperlukan, yang kita mesti harus menjelaskan. Nah, akhirnya tadinya cuma polis kesehatan kita closing, ya. Eh, ternyata dia beli lagi asuransi jiwa. Ternyata dia beli lagi asuransi kritis. Nah, itu yang kita harapkan, teman-teman. Makanya dalam ketemu sama orang, kita itu mesti harus mempelajarin dulu ya background orang ini apa ya kan terus kemudian anaknya berapa atau bahkan kalau teman-teman tahu sekolahnya anaknya di mana ya kan nah jadi nanti kita punya senjata teman-teman ya
Kalau bisa closing dua, ya kan, dua polis atau bisa tiga polis atau bahkan lima polis, ya kan, why not gitu loh. Bener nggak teman-teman? Ya, ini pengalaman saya juga ketika saya di lapangan, ya, even saya ketemu sama orang nggak kenal pun teman-teman semua, saya berusaha untuk bagaimana caranya orang itu beli polis itu satu paket, yaitu bukan cuma hanya beli asuransi kesehatan, tapi dia juga beli asuransi jiwa, ya. Karena saya juga bercerita bahwa dalam mengelola keuangan, sebenarnya tahapannya yang paling penting ya, itu bukan cuman kita hanya bisa mengumpulkan uang, bukan cuman hanya bisa mengelola uang, tapi kita juga harus bisa menjaga. Nah, menjaganya kan kita juga bisa tahu ya teman-teman ya, pakainya adalah asuransi kesehatan. Tapi step berikutnya dalam hal menjaga keuangan, yaitu kita menikmatin uang itu. Dan kemudian yang paling penting, yang harus disiapkan dari sekarang adalah bagaimana kita bisa mewariskan. Nah, dari 5 poin teman-teman dalam mengelola keuangan, 2 poin itu kita punya solusi, yaitu dari sisi menjaga, dan kemudian kita bisa membantu dari sisi mewariskan. Nah, ini teman-teman, ya. Oke. Jadi, menurut saya, kalau teman-teman bisa memahamin dari siklus penjualan, teman-teman bisa melakukan dengan benar, hasilnya pasti maksimal, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih belum ya bisa closing untuk big case, belum bisa closing dengan UP besar, jangan berkecil hati, teman-teman. Ya, saya pun dulu juga closing cuma premi 300.000, closing cuman premi 500.000, atau mungkin closing cuman premi big case buat saya dulu itu cuma 1 juta, ya. Nah, tapi ketika saya belajar dan saya menjalankan sebuah proses dalam hal penjualan yang tidak bisa, teman-teman akhirnya jadi bisa. Oke, jadi tetap kita harus semangat ya. Tapi yang paling penting juga, teman-teman juga harus punya marketnya, ya. Nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Kita bahas. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman semua ya. Oke, jadi sales atau penjualan bukan cuma hanya kita menjelaskan, tapi kita juga harus bisa lead atau mengarahkan kebutuhan dari klien kita. Tahu nggak teman-teman? 90% ya, agent banyak sekali melakukan proses penjualan itu langsung dari produk. Padahal banyak faktor yang menyebabkan ya kegagalan dari proses penjualan itu. Pertama, teman-teman, ya, klien kita ini belum trust. Belum trust terhadap siapa? Bisa jadi terhadap kita sebagai seorang agent, ya, teman-teman ya. Atau juga belum trust dari sisi produk atau perusahaan. Oke. Saya dulu punya pengalaman karena saya memulai bis ini dari mahasiswa. Ketika saya ketemu beberapa orang yang dia backgroundnya adalah pebisnis, guys, ya, banyak penolakan yang terjadi, ya. Tapi setelah saya mencoba untuk mengevaluasi dan saya bertanya, ya teman-teman, sama satu orang, dua orang yang saat itu membeli, saya tanya nih, C, kenapa akhirnya kamu memutuskan beli sama Ricky? Jawabannya ternyata, teman-teman, ya karena saya nggak kenal sama kamu, Rick, dan saya belum trust, belum percaya karena kamu penampilannya masih kayak eh, bocil gitu ya, kayak masih eh, istilahnya kayak berantakan gitu kan. Kan saya dulu memulai zaman kuliah itu waktu jam kosong, teman-teman, saya pakai untuk prospek. Jadi nggak sempat pakai hem ya, atau mungkin kaos berkerah, atau mungkin yang lebih rapi, teman-teman. Oke. Nah, dari situ evaluasinya buat saya adalah, oh ya, saya ketemu orang ini harus rapi. Saya ketemu orang itu harus meyakinkan, oh ternyata orang itu memutuskan beli ini banyak faktor loh. Bukan bukan karena produk kita ini selalu yang terbaik, bukan cuma hanya dari sisi produk atau dari sisi perusahaan. Tapi faktor diri kita ini juga penting sekali, teman-teman semua. Oke? Nah, bisa juga karena klien kita ini kan nggak nyaman. Karena nggak nyaman dengan kita, akhirnya dia belum berani terbuka. Apalagi bicara tentang keuangan, teman-teman. Ya, itu kan dapurnya dia. Bicara tentang keluarganya. Nah, plus
Otomatis kalau belum terbuka, gimana caranya teman-teman semua? Ya, kita bisa menggali kebutuhannya mereka. Nah, ini teman-teman yang jadi PR-nya, terutama buat teman-teman yang masih baru nih. Oke, makanya apa? Teman-teman selain juga kita trial di lapangan, ketemu sama orang, acara seperti ini teman-teman semua, atau acara yang seperti kita datang dan adakan di kantor, teman-teman harus harus datang. Bisnis ini shortcutnya adalah kita bisa belajar dengan orang-orang yang udah punya pengalaman, guys. Jadi saya pun dulu ya ketemu sama orang yang levelnya lebih kaya pun, teman-teman saya takut sebenarnya, minder, nggak pede dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mendengarkan eh, sharing dari sesama tim ya, sesama Prudential untuk kita bisa tahu ketemu sama orang yang level lebih kaya itu bagaimana ya. Akhirnya saya jadi pede. Oh, saya jadi ngerti. Dari situ belajarnya teman-teman yang kita harus praktekkan. Jadi sebenarnya kita punya shortcut. Kita beruntung sekali karena di bisnis Prudential ini banyak sekali ya yang kita dapetin, orang-orang juga mau berbagi dan nggak pelit gitu loh teman-teman. Ya. Nah, yuk makanya apa teman-teman semua? Teman-teman kalau udah berhasil harus sharing ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada sales journey-nya, teman-teman, prosesnya bagaimana, mulai dari prospecting, ya kan? Kita kemudian lanjut dengan approaching, pendekatan. Nah, setelah itu kita juga harus tahu sisi approaching ini adalah sisi yang paling penting sebelum kita lanjut untuk building trust. Kenapa? Karena approaching ini kita bisa tahu nih, teman-teman ya. Klien kita ini backgroundnya apa, ya kan? Terus kemudian eh, anggaplah misalkan dia udah punya polis pun, kita harus tahu polis apa yang dia udah punya. Dan yang paling penting juga adalah bukan cuma hanya polis apa yang dia punya, kita juga harus bisa menjelaskan dari sisi benefit polis yang dia udah punya. Makanya teman-teman belajar di industri ini bukan cuma hanya belajar bisa closing loh, tapi kita juga harus bisa belajar produk yang kita jual, produk kompetitor yang dijualnya apa. Jadi kita bisa bercerita, ya. Kadang-kala ketika kita nggak memahami produk yang kita jual, ya kan, kita mau memahami produknya orang lain juga nggak ngerti loh, teman-teman. Sorry, Ya kan? sorry. Ricky. Ya, C. Ricky, Viola ngambek. Katanya ini pakai yang lama, yang baru ada animasinya. Hah? Ini yang baru gitu, C. Enggak, yang berikutnya yang udah ada logo sama animasi jadi jelas. Ayo. Logo yang ada animasi. Bentar, Enggak, bentar, bentar. maksudnya yang terakhir yang kamu sudah bilang mantap jiwa itu loh. Oh, pakai ini mau yang itu ya? Sorry, sorry, sorry. Ya, ngambek loh nih, mau bikin lagi loh. Sorry, Enggak, sorry, soalnya sorry, gitu. sorry, sorry. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ada animasinya udah lebih jelas sih. Oh, ya, 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 ya. Boleh, 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 boleh. C, sebentar Boleh ya. ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya maklum anak muda nggak bisa nih ya. Siap, siap, siap. Oke, thank you. Bentar ya, tak kirim itu dulu ya. Bentar, bentar. Wait ya, teman-teman ya. Aku masih kirim nih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Ayo, sambil aku kirim filenya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada yang mungkin kebingungan nih dari ketika teman-teman memahami tentang proses dari penjualan. Ada nggak kira-kira? Atau wis ngerti semua ya? Karena gampang ya, karena basic banget ya.
Bentar, aku sambil lihat di chat ya. Ada yang bertanya nggak? Hmm. Ada. Bagaimana kalau kita Ya. harus bersikap kalau ketemu sama nasabah yang lebih kaya? Ini dari Bro Anthony ya. Oke, sebenarnya saya dulu juga sama ya Bro Anthony ya. Ketika ketemu sama nasabah yang lebih kaya itu, saya merasa bahwa karena status sosial mereka lebih kaya, saya merasa bahwa, aduh, orang kaya ini pasti jauh lebih pinter. Orang kaya ini pasti sudah lebih banyak pemahaman atau bahkan dia sudah punya lebih banyak polis, ya kan? Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Ternyata setelah saya ketemu banyak orang kaya, justru banyak orang kaya yang nggak memahamin polis asuransi yang manfaatnya harus detail, harus lengkap. Karena banyak orang kaya menganggap bahwa polis asuransi ya udahlah, saya cuma taunya beli polis asuransi kesehatan. Nah, banyak orang kaya beranggapan bahwa buat apa saya beli asuransi jiwa? Karena saya sudah banyak sekali aset, ya kan? Saya sudah banyak sekali yang saya mau wariskan uangnya, yang saya mau wariskan ke keluarga saya. Nah, kalau ketemu sama orang kaya, teman-teman, yang paling utama yang pasti adalah kita harus membuat dia nyaman dulu. Oke. Ketika dia udah nyaman, kita mulai masuk teman-teman dengan apa sih teman-teman ya? Bertanya. Kok kira-kira Pak, kira-kira ya, kalau boleh tahu, ketika kita beli asuransi, menurutmu yang paling penting dari polis asuransi itu apa aja sih? Ya mungkin jawabannya klasik ya teman-teman ya. Ya saya cuma beli kesehatan. Nah, terus saya bisa jelaskan. Tahu nggak Pak, sebenarnya banyak orang hari ini justru mempersiapkan warisan dengan polis asuransi karena jauh lebih hemat. Kenapa kok bisa jauh lebih hemat? Karena, ini saya kasih contoh ya Pak. Kalau Bapak misalkan mau nyiapin 15 miliar ya, usia anggaplah 40 tahun. Bapak harus nyiapin uang itu sejumlah 15 miliar atau bahkan lebih kalau beli KPR ya kan dengan cicilan ya. Beli rumah, beli properti dengan KPR atau cicilan. Nah, padahal ketika Bapak membeli polis asuransi, Bapak hanya menyisihkan 10-15%. Membeli asuransi jiwa sebagai warisan, Bapak hanya menyisihkan 10-15%. Nah, sisanya 85% Pak dari uang Bapak, Bapak bisa menikmati. Nah, itu ya. Jadi, kita mesti menjelaskan teman-teman buat orang kaya ini prinsipnya apa? Keluar duitnya sekecil-kecilnya, tapi mendapatkannya sebesar-besarnya. Betul ya teman-teman ya? Nah ini teman-teman. Jadi jauh lebih gampang ke teman-teman sebenarnya kalau kita ketemu sama orang yang lebih kaya. Kenapa? Karena dia punya uang, ya kan? Jadi kita harus pede teman-teman. Kadang-kala kita nggak pede, kadang-kala kita ragu. Kita merasa bahwa mereka jauh lebih pintar. Padahal sebenarnya juga enggak. Mereka sendiri edukasinya mungkin terhadap asuransi juga nggak secanggih atau sehebat kita yang kita terus belajar. Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, C, ini nggak bisa di-download, C, karena Canva ya. Nggak bisa tak kirim juga nih. Halo, Fai. Presentasinya dari Canva kok, dibuka aja Iya, link. nggak bisa. Karena di laptopnya nggak ono ini. Oh iya ya. Ya udah nggak Mohon apa-apa. maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya ini soalnya sudah nggak muda lagi koriki ini teman-teman ya. Cuman yang pasti Sudah vintage, sudah vintage. prestasinya luar biasa. Ya udah dengerin aja apa adanya. Keren-keren. Biasanya di share nggak bisa Sorry, ya sorry, kirim sorry. Nggak bisa link. nih. Ganti laptop Di ya. share Ganti laptop ya. Udah ada Union kirim satu laptop habis gini. Wih, emang support yang terbaik buat teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi ya. Dari Ya. Justin ya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita punya confidence yang natural, yang tidak dibuat-buat, yang bikin orang lihat kita waktu mulai ketemu. Baik orang yang udah lama, tidak ketemu, atau baru ketemu. Kita mau tahu sebelum mulai fact finding, sehingga orang itu bisa terbuka dulu, walaupun sebelum sharing solusi atau produk. Ya, jawabannya adalah confident natural itu sebenarnya teman-teman ya. Ya, karena kita menguasai produk. Kita percaya dengan prudential. Ya, maka confident itu akan natural teman-teman, akan alami teman-teman semua. Tapi ketika kita kita eh, nggak percaya produk, kita nggak nguasain produk teman-teman, ya, ya pasti kita sendiri juga nggak pede. Itu sudah secara otomatis. Dan
Nih ya teman-teman ya, confidence itu sebenarnya bisa dilatih. Bisa apa teman-teman? Bisa dilatih. Kamu kalau mau percaya diri dengan orang-orang yang level sosialnya jauh di atasmu, ya kamu harus ketemu dengan banyak orang yang level kekayaannya di atasmu atau level sosial di atasmu. Maka buat diri kita, ketemu orang kaya itu biasa aja gitu loh. Ada satu cerita lucu teman-teman semua ya. Jadi dulu ketika aku awal mula di Prudential, ketemu sama orang kaya. Dulu di Prudential ini kita prospectingnya itu pakai caranya adalah harus bisa tulis terbalik. Nah, jadi ketemu orang kaya karena saya masih baru teman-teman ya. Terus saya mau tulis terbalik, itu juga butuh belajar ya kan. Eh, pada waktu itu saya gemeter banget teman-teman. Terus kemudian saya tanya sama dia, Pak, gimana Pak? Ada yang mau tanya nggak Pak? Terus dia bilang gini, saya aja loh nggak bisa jawab apa? Saya aja loh nggak bisa baca tulisanmu. Apa yang mau saya tanyain? Waduh, teman-teman, ya kan? Dari situ malah lebih gemeter lagi, teman-teman. Tahu nggak? Nah, tapi pulang dari ketemu orang, ya, saya merasa bahwa oh ternyata ketemu orang kaya ini cuman seperti itu ya. Kalau saya bisa melatih melatih diri saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Buat saya ketemu orang kaya itu ya sama aja. Justru banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjadi itu adalah, ya sorry ya teman-teman ya, pertanyaan yang muncul banyak sekali terjadi adalah dari orang yang biasa. Kalau orang kaya ini nggak banyak pertanyaan teman-teman, ya. Yang pasti kalian harus menjelaskannya dengan baik, menjelaskannya dengan detail. Seperti itu sih, Justin. Semoga terjawab ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, tak lanjutin lagi. Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya teman-teman. Nih, kita lanjut di building trust. Oke, building trust itu teman-teman akan secara otomatis ya, orang menilai kita, orang melihat kita. Kalau secara kita bisa menjelaskan, kita bisa membawa diri kita dengan baik. Oke, nah, ketika kita bisa menjelaskan bahwa diri kita dengan baik, teman-teman semua, akhirnya kita bisa melakukan namanya fact finding. Nah, fact finding itu juga penting. Kenapa? Karena dengan kita fact finding, teman-teman semua, kita bisa menciptakan sebuah kesadaran buat calon klien kita. Pak, penting loh, Pak. Zaman sekarang, Pak. Ya, mumpung kita hari ini masih ya diberikan kesehatan, Itu apa tekune masih produktif. rapi-rapi karena tak kau Nah, nyoba tuh. ada yang bocor nih. Mumpung kita masih produktif, kita tuh mulai dari sekarang ya Pak, harus mulai mengakumulasikan, kita mulai dari sekarang itu harus menyiapkan produk asuransi jiwa atau warisan. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Karena kalau saya bilang sama klien saya guys, saya bilang gini, nggak mungkin kita itu beli asuransi jiwa, langsung lamsam 100 miliar atau langsung lamsam 10 miliar. Kecuali orang itu sudah sangat-sangat sadar. Orang kaya pun teman-teman semua yang saya pernah temuin, banyak dari mereka sebelum mereka membeli dengan jumlah besar, mereka pasti memulainya dulu dengan nilai yang kecil. Oke lah Rick, saya beli dulu 5M, ya kan? Nah, 2 tahun berikutnya ketika dia udah sadar, ya kan? Dia bilang, Rick, saya mau nambah lagi 5M nih, Rick. Nah, itu yang terjadi. Dan teman-teman, kita tahu kalau beli asuransi jiwa, ya, usia di bawah usia 55 tahun itu masih jauh lebih worth it atau lebih murah secara premi yang kita keluarkan dengan manfaat yang kita dapetin. Jadi kita hanya punya waktu, anggaplah saya ketemu sama teman saya usia 40 tahun. Kamu tuh cuma punya waktu 15 tahun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan asuransi jiwa sejumlah nilaimu, ya kan? Nah, makanya apa? Mulai dari sekarang kamu harus cicil. Kecuali orangnya udah benar-benar sangat kaya, tapi orang kaya pun ya teman-teman ya. Saya pernah bantu klien, bantu tim saya closing UP 50M pun, ya. Itu orangnya juga dia karena sudah sadar dan dia sudah punya polis asuransi jiwa itu ratusan miliar teman-teman. Oke, jadi dia beli 50M ya enteng, ya karena dia udah sadar.
karena dia udah punya kesadaran itu. Nah, tapi paling penting bagiannya adalah kalau kamu mau closing asuransi jiwa, mau closing premi besar teman-teman semua, mulailah dari fact finding dulu. Baru bisa menciptakan kesadaran dan akhirnya kita bisa ngasih solusi. Dan solusi pun teman-teman tahu kan bahwa kita punya produk, bukan cuman hanya satu produk dari sisi asuransi jiwa. Ada loh teman-teman, ternyata saat saya pernah nawarin orang beli asuransi jiwa, dia bilang gini, guys, Rick, buat apa aku beli asuransi jiwa? Biarkanlah anak-anakku yang cari uang sendiri. Ada yang menjawab seperti itu, teman-teman semua. Nah, beruntungnya, bersyukurnya, kita di Prudential ini punya pilihan produk, ya. Contoh, kalau misalkan orang itu merasa bahwa biarkanlah anak-anaknya yang menyiapkan sendiri atau mencari uang sendiri, kita bisa pakai contoh produk asuransi jiwa Prucinta. Justru ini Pak, Bapak tahu nggak? Produk asuransi jiwa itu canggih Pak. Hari ini ada loh Pak produk asuransi jiwa yang di mana Pak di tahun ke-20 ya, anggaplah usia anak Bapak ini masih usia 10 tahun. Di tahun ke-20 nanti anak Bapak usia 30 tahun ya. Dia udah bisa bekerja sendiri. Produk yang Bapak beli ini bisa ngasih opsional. Mau diperpanjang atau saat Bapak nanti usia pensiun, uangnya bisa diambil untuk biaya pensiun. Nah, nih teman-teman semua. Jadi presentasi itu juga kita harus menyesuaikan teman-teman semua. Lah, menyesuaikan dari mana, Rick? Ya tadi teman-teman balik lagi. Ya, fact finding juga yang kita harus lakukan. Baru kita bisa tahu, kira-kira cocoknya produk apa. Ya, bukan langsung kita tiba-tiba, ini Pak, beli Pak, produk asuransi jiwa nih, bagus banget Pak, 5 tahun selesai Pak bayarnya, nanti Bapak di cover sampai 100 tahun. Bukan cuma seperti itu loh teman-teman semua. Ya kan? Atau mungkin teman-teman juga pernah ketemu di lapangan. Rick, uang 5M ini nanti ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, nilainya sudah nggak ada artinya. Ya kan? Nah, solusinya apa teman-teman? Nah, Pak, jangan khawatir Pak. Kita ini juga punya produk ya. Asuransi jiwa anti inflasi. Nah, ya kan? Di mana nanti Pak, mulai tahun ke-11 dan setiap 5 tahun Pak, nanti akan diberikan penambahan sejumlah 10% dari nilai yang Bapak beli. Misalnya Bapak beli 5M nih Pak, di tahun ke-11 nambah lagi 10%. Tahun ke-16 Pak nambah lagi 10%. Tahun ke-21 Pak tambah lagi 10%. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi bisa menambah sampai 50% Pak dari nilai yang Bapak beli. Oke teman-teman semua. Nah setelah itu teman-teman, setelah Anda menjelaskan, sudah epic, sudah detail, sudah bagus ya kan teman-teman. Kita tunggu nih teman-teman semua. Pertanyaan dia apa? Oke. Jadi ketika dia bertanya, berarti teman-teman, itu arahnya adalah dia mulai ada minat, mulai ada keinginan untuk membeli. Seperti saya tadi tanya teman-teman, loh, nanti kalau saya pakai mobil listrik, susah dong, ya kan? Harus kemana-mana ngecas nih, ya kan? Oh, jangan khawatir nih, Rick. Di mana-mana sekarang infrastrukturnya listrik itu sudah banyak tempat casnya. Nah, seperti itu teman-teman, ya kan? Ini yang handling objection. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, Pak, gimana Pak? Nggak ada pertanyaan ya? Ya jangan nunggu lama lagi teman-teman semua. Bantulah dia untuk segera closing. Ya kan? Bantulah dia segera untuk eh, menyiapkan yang dia sudah mau tadi. Yaitu apa? Ya kita bantu dia untuk submit teman-teman. Ya kan? Jangan sampai teman-teman diem-dieman. Jangan sampai teman-teman nunggu. Ya kan? Atau teman-teman pulang ke rumah. Ya nunggu dia bilang oh ya saya mau closing, saya mau beli rig. Selama ini teman-teman ya belasan tahun saya ketemu sama orang, jarang loh teman-teman ya ada orang yang ngomong bahwa oh ya rig, saya mau closing, saya mau beli. Jarang kalau nggak kita sendiri yang mengarahkan. Makanya tadi kita belajar ya teman-teman ya, sales itu penjualan tuh bukan cuma hanya menjelaskan, penjualan atau sales ini juga kita harus lead atau mengarahkan, leading, mengarahkan. Nah, ini tugas kita sebagai agent. Makanya kita semua dibayar mahal untuk apa? Ya, untuk karena kita bisa memberikan kebutuhan, kita bisa membantu dia ya mempunyai produk yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, teman-teman ya.
Tak lanjutin ya. Nah, ini teman-teman ya. Mulai dari pertama kali teman-teman, oh ya, mulai dari pertama kali ya, kita tadi tahu bahwa prospecting ini adalah bagian yang paling penting. Maka teman-teman kita juga harus punya namanya apa teman-teman? Daftar nama ya. Nah, daftar nama ini teman-teman semua ya, ini adalah yang paling utama ya teman-teman ya. Kalau kita mau ketemu sama orang, kenapa? Karena kalau kamu nggak punya daftar nama, gimana dong mau ketemu sama siapa? Ya kan? Kan nggak mungkin teman-teman. Nah, jadi caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah, bentar ya, sorry, ini kok hilang ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, nih, caranya adalah ya kamu harus membuat daftar nama. Oke? Daftar nama ini adalah GPS. Jadi istilahnya kalau teman-teman pergi dari Surabaya ke Jakarta atau Jakarta ke Surabaya, teman-teman semua, kamu kan harus punya GPS. Kalau enggak, kamu kesasar. Kamu harus tahu tujuannya kemana. Ya, sama dengan daftar nama. Bagaimana kamu mau berlatih? Bagaimana kamu mau closing? Bagaimana kamu memulai bisnis ini? Ya kan? Ya harus punya daftar nama. Kalau nggak punya daftar nama, ya, ya kita nggak, istilahnya kita nanti bisa tanpa arah, kita bisa kesasar. Dan ujungnya adalah kita merasa bahwa saya nggak bisa, ya kan? Saya nggak hoki, oke? Terus saya sibuk, bla bla bla. Banyak sekali alasan yang akan muncul. Tapi sebenarnya masalah klasik, simple, ketika kita punya daftar nama, ya kan? Kita mau mencoba daftar nama lebih daripada satu, itu jauh lebih bagus. Apalagi kalau daftar nama yang teman-teman siapin ini, daftar namanya bertumbuh selalu nama-nama baru, bukan cuma hanya nama-nama lama. Nama-nama lama natural market tetap teman-teman ya, itu penting. Tapi ingat, daftar nama yang juga jauh lebih penting adalah daftar nama yang kita harus selalu punya nama-nama baru itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin daftar nama, seperti kalau teman-teman ini ya mau nikah, ngundang orang itu loh teman-teman, ya kan? Pasti kamu bikin daftar namanya kan banyak. Nah, ya seperti itu ya. Tapi secara alami pun nanti teman-teman daftar nama itu akan selalu bertambah, percaya saya. Nah, makanya apa? Untuk kamu bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, proses menjalankannya lancar, ya. PR-nya kita adalah kita harus bisa ketemu orang baru. Oke? PR-nya kita itu. Kalau ketemu orang baru ini kan banyak ya, teman-teman ya. Kebetulan saya dulu memulai bisnis ini dengan door to door atau canvassing. Jadi saya nggak kebingungan dengan daftar nama. Kenapa? Karena saya canvassing door to door itu selalu dapat orang baru. Cuman teman-teman nyamannya ada di mana? Kalau teman-teman masih nyamannya adalah dengan ketemu sama orang-orang yang teman-teman kenal, ya, ya sudah, ya itu lakukan aja. Oke, nanti teman-teman bisa dapat referensi. Biasanya servisnya teman-teman bagus, terus kemudian teman-teman juga konsisten ya ada di bisnis ini, walaupun belum closing ya teman-teman ya. Nanti misalkan contoh Anda prospek hari ini, ternyata orang itu baru beli 3 bulan lagi. Bisa jadi orang itu baru beli setahun lagi. Atau bahkan bisa jadi orang itu baru beli 5 tahun lagi. Itu ada loh teman-teman. Ternyata saat dia mau beli, saat dia butuh, dia ingat kalian. Rick, lu masih di Prudential nggak? Oh ya, aku masih di Prudential. Nah, akhirnya dia cari dan dia beli. Ya, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya, itu Jack itu adalah hasil menaburnya kita. Nah, tapi yang pasti untuk di awal teman-teman semua, daftar nama ini sangat penting. Anda harus bikin, Anda harus punya, ya. Anda harus membuat daftar nama yang qualified. Anda harus bikin daftar nama itu yang kira-kira prioritas. Ini penting sekali, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ketika kita bicara tentang prospek yang benar dari daftar nama ini, kita tahu rules-nya. Siapa-siapa sih yang prioritas untuk kita bisa temui? Ya, satu, orang yang cinta atau sayang keluarga. Kedua, orang yang punya uang. Oke, Lorik, orang nggak punya uang, nggak boleh dong, atau nggak usah dong. Bukan nggak boleh, bukan nggak usah.
Tapi sekali lagi kita harus punya prioritas, guys. Ya. Karena kita tahu polis asuransi ya, baik kesehatan atau asuransi jiwa ya, minimal average orang beli sekarang rata-rata kurang lebih ya teman-teman ya. Premi itu 1 juta per bulan atau 12 juta setahun. Oke? Nah, kita cari nih orang-orang itu. Dan itu banyak sebenarnya di sekitar kita. Jadi kita nggak usah bingung. Kita nggak usah khawatir, teman-teman. Di sekeliling kita tuh banyak. Dan yang ketiga, yang paling penting, ya, orangnya cinta keluarga, orangnya punya uang, tapi juga dia harus bisa diajak ngobrol, diajak ketemuan. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, diajak ketemuan, sekaya apapun orang itu juga percuma. Betul nggak sih? Ya, Anda punya teman, teman itu punya apa hutan 10 hektar pun 100 hektar pun juga percuma kalau dia nggak bisa diajak ngomong, dia nggak keluar dari hutan misalkan contoh teman-teman ya kan, nah itu juga percuma. Nah makanya teman-teman ini PR-nya nih teman-teman semua ya, nanti teman-teman harus ngasih report ke leader kalian loh. Untuk apa? Ya untuk supaya kalian itu benar-benar niat di bisnis ini ya kan, dengan cara yaitu Anda harus tulis dulu 15 nama orang-orang yang kalian kenal. Nah, kriterianya apa? Nah, ini teman-teman ya untuk membantu kalian nih. Kriterianya satu teman-teman ya. Kriterianya ya tadi teman-teman dia bisa ditemuin. Nah, tapi jangan salah ya teman-teman ya. Maksudnya gini, kebanyakan kesalahan yang umum. Orang membuat daftar nama ini adalah hanya saat butuh closing aja ya. Pokoknya ya kalau saya mau closing aja saya bikin daftar nama. Nggak bisa loh teman-teman ya. Ingat tabur tuai teman-teman. Orang itu ada yang seperti yang tadi saya bilang. Bisa jadi dia akan beli 3 bulan lagi, 6 bulan lagi atau setahun lagi. Oke. Tapi paling nggak ketika teman-teman udah mengajak dia untuk ketemu, ya kan? Paling nggak dia tahu kalau teman-teman ini di Prudential. Kalau kalian itu di Prudential. Jadi kalau misalkan nanti dia mau cari asuransi atau dia merasa bahwa dia punya kebutuhan, dia akan cari kalian. Nah, kesalahan yang kedua, ya, banyak orang takut menghubungin orang-orang yang dekat atau dia kenal, ya, karena sungkan, karena malu, bla bla bla. Nah, jangan teman-teman. Seperti kesalahan saya nih. Saya dulu di Prudential ini teman-teman ya, nggak mau prospek orang yang kenal, saudara, ya kan? Itu saya nggak mau, ya. Nah, saya udah pernah coba lakukan itu, tapi memang saat saya dulu, ya teman-teman ya, saudara saya juga nggak welcome ya, ya karena masih zaman purba lah ya teman-teman semua ya. Nah tapi kalau sekarang teman-teman harus coba untuk menghubungin orang-orang yang Anda kenal supaya Anda nggak nyesel. Jadi pernah ada satu teman dari orang tua saya yang saya nggak kontak karena mungkin karena saya nggak pede ya. Setelah itu, setelah sekian lama saya di Prudential, saya baru datengin. Dan ini orang berduit, orang kaya. Dia bilang, aduh Rick, kamu telat ya. Barusan Koko 3 bulan yang lalu beli Prudential. Premi berapa kok? Nah ini teman-teman, nyeseknya di sana teman-teman ya. Preminya 100 juta Bukan setahun. sudah. Waduh, itu teman-teman ya. Oh, mana sih? Hah? 100 juta itu kan gede banget ya teman-teman ya. Padahal saya closingnya saat itu cuma 1 juta per bulan atau 12 juta setahun. Nah ini closing 100 juta. Itu orang kenal loh teman-teman. Nah makanya apa teman-teman ya. Jangan melakukan kesalahan yang sama yang seperti saya lakukan dulu. Oke? Merasa harus tunggu siap dulu, ya kan? Siap apa, ya kan? Karena kita akan pinter, pengalaman kita di lapangan, ya teman-teman ya, itu membantu untuk kita makin pinter. Kalau kamu nunggu siap, siapnya sampai kapan kita nggak pernah tahu. Oke? Atau bisa jadi karena menunda, karena takut ditolak. Nggak usah khawatir teman-teman. Anda ditolak, Anda juga nggak rugi apa-apa. Anda nggak kehilangan apa-apa teman-teman. Justru Anda ditolak, teman-teman, itu membuat Anda lebih percaya diri. Justru Anda ditolak, Anda lebih pintar teman-teman. Ya, dan menguatkan mentalnya teman-teman untuk di bisnis ini teman-teman semua. Oke? Dan jangan jadi dukun asuransi, teman-teman. Menilai orang, orang ini kaya, pasti nggak mau. Orang ini kaya, pasti dia sudah punya banyak polis asuransi. Nah, ini teman-teman, kesalahan-kesalahan yang Anda harus hindari. Oke ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nih, approaching ya. Approaching itu bukan it's not selling. Approaching ini is opening a conversation, teman-teman. Tujuan dari approaching adalah membuat fokus buat orang mau ngobrol dulu.
Ya ngobrolnya apa, Rek? Ya terserah teman-teman semua A, B, C, D, E ke teman-teman, ya kan? Pasti teman-teman juga kalau kita ngomong approaching kita harus banyak latihan. Kalau saya sukanya adalah bertanya, ya. Bro kerja apa, bro? Udah berapa lama? Hebat ya, bro ya. Kamu bisa membangun bisnis ini. Caranya bagaimana, bro? Dan lain sebagainya. Nah, kita pendengarkan aja, teman-teman. Ya, jangan banyak kita ngobrol. Kita justru harus banyak bertanya. Oke? Dan ingat teman-teman, di saat kita approaching, ya, jangan langsung kita ngomong, saya mau nawarkan asuransi. Ini loh, ada produk bagus. Ya, nggak salah sih teman-teman semua, nggak salah. Tapi kalau kamu di awal, ya, sudah main hajar aja teman-teman, orang itu langsung defense teman-teman. Kenapa? Karena orang pada umumnya tidak suka untuk dijualin. Oke? Ya sama dengan teman-teman semua dong. Anda ketemu sama sales kartu kredit atau Anda lagi nyantai ya kan, Anda didatengin sama kartu kredit. Pak, sudah punya kartu kredit belum, Pak? Nih Pak, ada kartu kredit bagus, Pak. Ya kan? Free iuran 10 tahun, Pak. Free iuran seumur hidup. Free pun ya teman-teman ya. Kalau orang udah nggak, maksudnya belum nyaman, ya kan? Ya pasti juga dia akan tolak. Nah kan sayang, momentum kita ketemu orang bagus ini teman-teman, kita harus benar-benar pakai sebaik mungkin. Jangan sampai ketika teman-teman ketemu orang bagus, ya kan, dan teman-teman melakukan kesalahan konyol, akhirnya apa? Akhirnya orang itu antipati, akhirnya orang itu menjauh. Oke ya, teman-teman semua ya, lanjut. Ya, nih teman-teman, build trust and connection. Ya, buat calon klien itu comfort, nyaman. Di mana teman-teman ketika proses dari step ini membuat klien itu merasa nyaman, ya teman-teman ya, tidak dihakimi, tidak ditekan, dan terbuka, ya, mereka akan mulai jujur, ya, mereka akan mulai terbuka, oke? Dan percayalah teman-teman, sebenarnya banyak orang ketika beli polis asuransi sama kalian, kalau kalian mau tes nih teman-teman ya, setelah closing, ya kan, 1 minggu atau 2 minggu, ya. Kalian tanya lagi, Pak, ingat nggak polis manfaat apa yang Bapak kapan hari pernah saya jelaskan? Ya, pasti rata-rata teman-teman mereka bilang lupa, ya. Mereka bilang nggak ngerti. Rata-rata pasti seperti itu, teman-teman. Ya, loh kok bisa? Iya, karena mereka sebenarnya memutuskan untuk beli karena mereka sudah percaya, karena mereka sudah nyaman, ya. Nah, karena mereka sudah terbuka, oke? Jadi ya produkmu apapun ya bisa jadi mereka sebenarnya memutuskan membeli karena mereka melihat kita ini siapa. Itu yang terjadi ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, gimana nih caranya untuk membangun trust ya? Ya pertama teman-teman jangan buru-buru ya, ojo ke susu teman-teman. Baru duduk. Jadi gini aja ya. Aku mau jelasin tentang produk barunya Prudential. Jadi gini C, produknya Prudential ini ada produk baru yang bagus dan ini cocok buat kamu nih C. Nah, jangan buru-buru teman-teman. Kalau teman-teman langsung ya, yang seperti itu ya sekali lagi, pada prinsipnya semua orang termasuk diri kita semua nih teman-teman ya, nggak suka untuk dijualin. Oke? Nah, ngomong hal yang kecil tapi tulus, bukan basa-basi yang berlebihan ya. Tapi kita itu ngomongnya adalah ngomong tulus ya. Waduh, keren ya. Kamu membangun bisnis ini mulai dari nol. Nah, sudah seperti itu aja. Ya, kita nggak perlu terlalu muluk-muluk, terlalu basa-basi. Wah, gila ya. Kamu bangun sampai triliunan pasti kamu hebat, pasti kamu makan apa? Makan kaca misalnya contoh. Ya, makan beling gitu ya. Jangan terlalu lebay, teman-teman ya. Hati-hati, teman-teman ya. Nah, terus ya udah ya kita tanya berikutnya topiknya apa? Tanya tentang keluarga, ya kan? Kerjaan, ya kan? Terus usahanya. Oke? Nah, ingat teman-teman, kita pun ya nggak boleh ketemu sama orang terlalu seolah-olah lebih pintar daripada mereka. Jadi kita harus merendah, ya. Karena kenapa? Orang itu lebih suka kalau mereka itu didengarkan daripada dikuliahin.
Ya walaupun teman-teman sudah tahu, walaupun teman-teman sudah ngerti. Oke. Jadi ya kita iya Pak, oh iya Pak, oke Pak. Nah, itu loh teman-teman. Tunjukkanlah ketulusan kita, ya, bukan supaya kita itu nggak terlihat hebat menjual, bukan teman-teman. Tapi kita menunjukkan ketulusan kita teman-teman untuk memang membantu dia, ya, supaya klien tuh merasa bahwa oh ya, saya beli ini karena si Ricky ini mengerti saya. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, fact finding teman-teman ya, tujuannya adalah ini penjelasan detail dari tadi teman-teman dari siklus penjualan, ya, proses dalam menjual. Fact finding itu mengumpulkan fakta, ya kan, terus kemudian kita bisa apa, menyentuh emosinya seseorang, ya kan, plus ya kita tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang prioritas. Bukan cuma hanya tahu income-nya berapa, punya polis apa aja teman-teman. Tapi kita juga tahu, tapi juga harus tahu bahwa dia pedulinya terhadap apa? Siapa yang dia pedulikan? Oh, dia ternyata pedulinya sama, misalnya contoh ya teman-teman ya, anaknya nih, misalkan, ya kan? Terus dia takut apa? Oh, dia takut ternyata kalau meninggalkan ahli waris, meninggalkan keluarga yang dia cintain karena resiko pekerjaan, ya kan? Dia mau melindungi income-nya. Dia mau melindungi, bahkan ada orang yang mau melindungi asetnya, ya kan? Jangan sampai asetnya dijual semua, ya, karena keluarganya nggak bisa cari penghasilan. Oke? Nah, dan pastinya juga dia juga harus tahu yang dia belum sadarin dan itu butuh kita. Makanya teman-teman kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, ya. Nah, di fact finding ini ada 4 area penting teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus tahu teman-teman tujuannya memahami realita kehidupan klien kita. Contoh nih teman-teman ya, tanggungan utama keluarganya apa? Oh, tanggungan utamanya itu ada cicilan, ya. Tanggungan utamanya ini adalah untuk sekolah anaknya nanti sampai kuliahnya mau ke luar negeri. Oke? Prioritas finansialnya apa? Oh, prioritas finansialnya adalah dia mau mengumpulkan uang pensiun 100 miliar nih contoh aja, teman-teman. Oke? Nah, yang kedua memahami beban dan kebutuhan. Tujuannya memahami beban dan kebutuhan yaitu financial conditionnya dia. Pengeluaran terbesar di keuangan keluarga ini apa? Oh, pengeluaran terbesarnya itu adalah untuk liburan, contoh teman-teman. Bisa jadi loh teman-teman, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Kadang yang nggak masuk akal buat kita, itu masuk akal buat orang lain. Ya. Terus kemudian siapa sih yang jadi pencari nafkah utama di keluarganya? Ya kan? Kalau terjadi resiko yang paling kena dampaknya di mana? Nah, ini yang berhubungan juga dengan keuangannya dia. Jadi fact finding itu kita bisa cari teman-teman dari macam-macam apa topik teman-teman ya. Mulai dari life, mulai dari keuangan ya kan. Dan dari kondisi sekarang ya. Jadi kita juga harus tahu dia sudah punya proteksi apa ya kan. Ini penting ya teman-teman. Ini salah satu yang penting ya. Tapi nggak mutlak ya teman-teman ya. Salah satu yang penting kalau dia udah punya polis ya kan. Terus karena apa dia dulu ambil? Oh karena sungkan ya kan bisa jadi kan? Karena sungkan kan banyak juga kita dengerin. Oh preminya berapa? Orang kaya rumahnya di Graha Family, rumahnya di Citraland, rumahnya di Pakuwon ya kan? Ternyata preminya cuma 500.000 ya kan? Kita tanya kenapa kamu beli? Oh ya karena saya didatengin terus nih ya kan? Karena sungkan itu teman saya. Nah itu bisa jadi ya. Plus ya teman-teman ya barulah si dan kebutuhannya. Kita bisa tanya sama dia, kalau bicara masa depan, apa yang paling dijaga? Yang paling ingin dijaga? Resiko finansial apa ya yang paling ditakutkan? Ya kan? Kalau suatu hari resiko nggak terduga, apa yang paling dikhawatirkan? Nah ini teman-teman ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu ini. Ya kalau orang itu nggak terbuka, orang itu nggak trust sama kita, ya kan nggak mungkin bisa, teman-teman. Makanya apa? Approaching fact finding ini juga salah satu bagian yang paling penting teman-teman dalam dalam proses penjualan. Ya, ketika proses penjualanmu sudah benar di fact finding teman-teman semua ya, di approaching teman-teman, baru kamu bisa lanjut ya. Karena yang lanjutannya adalah yang paling paling penting juga teman-teman. Nah, nih teman-teman ya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ya, pada waktu kita memulai atau kita mengakhiri sebuah pertanyaan, ya,
Jangan cuman hanya jawaban pertanyaan itu yang cuman ya dan tidak, ya. Tapi kita juga harus punya pertanyaan yang dia itu bisa menjelaskan. Kalau klienmu itu jawabannya singkat, gali lagi, ya. Contoh nih, oh aku udah punya polis, ya kan? Sudah punya polis belum? Oh aku udah punya. Ingat nggak Bu, proteksi yang kamu punya polismu itu apa? Kenapa dulu kamu ambil proteksi itu? Nah ini contoh, ya. Oke, teman-teman ya. Next, berikutnya. Nih, teman-teman. Ini lanjutannya yang tadi adalah kita menciptakan ya kesadaran. Supaya orang itu sadar, teman-teman, bahwa kamu atau setiap dari kita itu ada resiko. Jelas, teman-teman, ya. Manusia selalu ada resiko. Satu, resiko sakit. Dua, juga resiko kehidupan yaitu meninggal. Makanya sebenarnya polis kita ini yang kita jual ini sangat membantu buat mereka, ya. Ada resiko dan ada kebutuhan. Oke, ya. Kondisi yang dia punya pun banyak duit pun ya banyak aset pun bisa jadi problem, bisa jadi masalah. Kalau kalian pernah dengar ya banyak sengketa keluarga memperebutkan warisan, rumah, properti dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu yang realita terjadi loh, teman-teman. Makanya apa, teman-teman semua? Orang kita bantu untuk sadar. Ini loh ada cara yang sekarang ini banyak orang lakukan, ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana teman-teman ya kita bisa menciptakan kesadaran ya? Ya, simpulkan hasil dari fact finding yang kita dapetin, yang kita gali itu apa? Bantu klien kita mengerti kondisinya dengan jelas. Tunjukkan nih, ada masalah loh, ya. Nanti ketika misalkan contoh kamu hari ini punya bisnis keluarga dan kamu terjadi resiko, siapa yang nerusin? Pembagiannya bagaimana? Oke? Nah, itu penting ya. Kita bertanya. Oke ya, teman-teman ya. Next, teman-teman. Nih, contoh ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara yang pertama adalah tentang income protection. Kalau aku simpulkan, saat ini kamu memang udah punya proteksi kesehatan. Tetapi Pak, Bu, Ceko ya, untuk memastikan income-mu yang stabil karena kamu sebagai pencari nafkah dan nggak bisa kerja lagi, pastinya belum ada penggantinya ya. Nah ini contoh kalau kita ngomong income protection. Justru yang kamu harus lakukan sekarang adalah bagaimana kamu harus mempersiapkan itu. Atau yang tadi saya juga ngomong ya teman-teman ya, aset yang nggak liquid. Wah keren ya, C. Bu, asetnya udah banyak nih Bu. Kalau suatu hari keluarga tiba-tiba butuh liquid dana, ya kan? Kira-kira aset itu bisa dipakai nggak? Bisa dijual langsung nggak? Ya kan? Ini contoh teman-teman ya. Sudah di cover perusahaan nih. Kalau saat ini memang di cover sama kantor atau perusahaan, udah membantu banget pasti dong. Tapi kalau suatu hari sudah nggak kerja lagi, kira-kira proteksinya itu perusahaan masih mau lanjutin nggak? Mau masih jamin nggak? Oke? Atau keempat, untuk menumbuhkan kesadaran orang, kita bicara tentang egalsi, kita bisa ngomong. Jadi konsen utamanya kita sekarang bukan cuma biaya, tapi gimana caranya supaya keluarga kita ya tetap mampu dan nggak perlu sampai jual aset. Kalau suatu ketika terjadi pada Bapak sebagai pencari nafkah utama. Betul kan? Nah itu, teman-teman. Itu contoh ya, teman-teman ya, skripnya. Tapi teman-teman ini semua harus latihan. Ini semua harus selalu diulang-ulang ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman latihan, teman-teman ulang-ulang ya, ini jadi gampang. Ya, ya sebenarnya kalau yang kita tahu, yang kita jual pun polis asuransi kesehatan, polis asuransi jiwa, polis asuransi penyakit kritis ya. Ya cuman produknya itu aja. Tapi yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu sadar tentang kebutuhan polis asuransi kesehatan, polis asuransi jiwa, polis asuransi penyakit kritis. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyain, silakan teman-teman ya. Materinya udah selesai, teman-teman. Tanya Thank Ricky. you dari teman-teman ya. Tanya Semoga Ricky. dapat banyak sekali teman-teman ya dari training yang kita ada ini nih. Thank you. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Tanya Ricky. Siap.
Ricky, kalau menghadapi ya prospekan ya masih masih baru ya Ya, orang Kurniawan. eh, ngeblok dan anti asuransi. Nah itu gimana approachingnya? Terus kapan itu gimana cara pendekatannya yang nyaman buat dia? Terus kapan momentumnya kita bisa masuk? Gitu. Thank you Ya, Ricky. kita ketemu sama orang ini sebenarnya teman-teman banyak sekali ketemu sama berbagai macam karakter sebenarnya. Itu pun juga saya alamin ketika saya melakukan canvassing, ketika saya melakukan prospecting dapat referral, ya kan? Nah, kita bisa apa? Untuk orang-orang yang ngeblok atau antipati terhadap asuransi, ya, kita nggak bisa langsung ngomong, kita nggak bisa langsung nawarin untuk tentang polis asuransi yang harus dia punya sebenarnya. Kenapa? Karena pasti juga mental, karena pasti juga nggak akan masuk teman-teman semua. Kalau saya pribadi ya, kok ya, kalau aku pribadi ya, ya yang aku lakukan cuman hanya membangun hubungan. Percuma juga kalau saat itu kita ketemu sama orang yang dia udah antipati, dia udah ngeblok tentang asuransi, kita memaksakan untuk kita cerita, untuk kita ngomong, karena pasti juga mereka nggak akan menerima. Buatlah dia nyaman dulu, ya kan? Ketika dia udah nyaman, ya mungkin teman-teman membangun hubungannya juga harus intens dan kita juga harus istilahnya sering untuk ketemu, ya kan? Nah, akhirnya mungkin suatu ketika nantinya, ya ada saatnya dia yang mulai bertanya. Nah, itu yang paling gampang sih sebenarnya. Tapi kalau saat dia lagi antipati, dia lagi eh, istilahnya juga kita nggak bisa masuk, ya kita nggak bisa apa-apa juga, jujur aja sih. Daripada, ya sorry itu sih ya teman-teman ya, kita kadang-kala lupa bahwa kita hanya berharap dengan satu dua orang aja. Ketika kita berharap dengan satu dua orang aja, dan yang kita harapkan ini ternyata ya memang bukan hot prospect istilahnya seperti itu, ya kan? Nah, akhirnya membuat kita ini jadi down. Akhirnya membuat kita ini istilahnya patah semangat teman-teman. Karena kita terlalu besar harapannya pada orang itu. Padahal orang itu ya juga istilahnya belum layak untuk di closing. Bukan sebagai hot prospect kalau buat saya. Walaupun orang itu kaya raya tajir melintir. Ya sebanyak apapun punya duit. Seperti itu sih kok. Nah, Thank ini you kalau Ricky. saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman ada trik tips yang lain ya boleh aja sih. Kalau saya sih nggak terlalu yang seperti untuk terus mencoba untuk masuk ya, itu. Ada Thank nggak you Rick Ricky. pengalaman seperti itu? Ada, tapi waduh lama banget. Itu pernah cuman dia ujungnya belinya cuman kesehatan. Belinya cuman kesehatan pun ya itu sudah istilahnya banyak pengecualian. Banyak pengecualian. Ya karena dia udah sakit gitu loh, baru sadar. Ya sudah nggak apa-apa, itu kan pilihan sebenarnya teman-teman. Betul nggak? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tak bacain ya. Kristiana, malam mau tanya nih. Aku rencana mau prospek mamahnya temanku. Tapi aku nggak mau panggil embel-embel AI. Tolong bantu dong AI. Ya memang sih. Ya kamu jangan pakai embel-embel AI. Tolong bantu. Kita kan istilahnya dibayar mahal bukan cuma hanya karena minta tolong bantu dong AI, ya kan? Karena kita dibayar mahal untuk kita bisa mengedukasi orang itu membelinya dengan benar-benar kebutuhannya dia. Ya, atau AI, masuklah AI, maksa masuk tanpa tahu apa yang dia mau. Kira-kira pertama, ap- aku harus bahas apa? Secara garis besar aku udah tahu soal kehidupan dia dan dia juga agak lebih kaya lah, kok. Kira-kira aku nanya nih, pendekatannya gimana ya, kok ya? Pendekatannya ya karena kamu adalah eh, anak, ya, sorry, temen dari anaknya. Sebenarnya kalau kita bicara pendekatan ya, Chris, itu sebenarnya bukan hal yang sulit sih sebenarnya. Karena kamu sudah kenal anaknya. Kamu istilahnya bukan orang asing ya menurutku. Cuman yang mesti kamu pastikan adalah gimana si AI tadi, si mamahnya temanmu itu, dia trust melihat kamu adalah yang bener-bener ya
orang yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan kebutuhannya secara kita ngomong tentang proteksi. Nah, balik ke yang kita ngomong dari awal, ya. Oke lah, kita ngomong approaching udah lewat. Tapi yang paling penting berikutnya adalah bagaimana building trustmu. Kalau building trustmu udah jelas, ya, orang itu sudah merasa bahwa oh ya ini memang Christiana ini memang ya kerjanya di Prudential. Nah, sorry kelewat ya teman-teman ya. Building trust yang saat ini kita bisa lakukan teman-teman ya. Itu yang paling gampang sekarang ini adalah dari medsos. Jadi medsosmu itu jangan aneh-aneh. Medsosmu itu harus jelas. Karena orang pertama kali lihat oh, sekarang kita ini siapa itu paling gampang dari medsos. Ya, di profilingnya dari situ. Oke? Jadi kamu harus jelas identitasnya bahwa kamu di Prudential. Nah, itu adalah nilai tambah. Oke? Kamu lebih gampang untuk masuknya. Nah, setelah itu, Chris, yang kamu lakukan kalau orang itu udah trust, ya, orang itu sudah merasa bahwa, oh ya, Christiana memang, ya, memang dia kerjanya Prudential sih. Ya, dia memang layak sih, karena dia menguasai, ya kan? Nah, baru kamu fact finding. Ya, fact finding tadi, yang aku tadi sebutin ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanya keluarganya, eh, anaknya berapa, yang gitu-gitu sih, siapa? Christiana. Terus misalkan contoh kamu boleh tanya sama dia juga, kira-kira dia punya eh, kesadaran terhadap asuransi atau diri sendiri itu karena kesadaran apa nih? Contoh dia, oh ya karena aku punya kesadaran bahwa aku ini sumber income. Jadi aku harus punya jaring pengaman kalau aku sebagai sumber income ini ada resiko. Nah, atau dari sisi kebutuhan secara keuangan, ya. Kira-kira ada nggak backup keuangannya dia kalau suatu ketika dia ada resiko. Nah, seperti itu aja sih, Christiana. Jadi nanti kamu bisa mulai masuk mengalir, ya kan? Eh, ini loh AI, boleh nggak aku sharing sebentar AI ini tentang bagaimana AI bisa menjaga keuangannya AI bisa menjaga, AI bisa mewariskan ke uangnya AI ya, secara simple dan liquid. Itu sih. Oke, lanjut. Cliff, semisal ada yang hold beli life insurance karena kondisi perang Iran, jadi menunggu kondisi stabil, bagaimana nih? Koko akan bilang apa? Emangnya ngefek apa perang Iran dengan beli polis asuransi jiwa? Karena perang pun juga istilahnya kita juga nggak terlibat dari sisi perang. Kedua, kita ngomong tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah kebutuhan dari setiap orang terhadap resiko kehidupannya. Ada perang atau nggak ada perang, orang pasti meninggal. Nah, kapan saatnya kamu mempersiapkan? Karena kita ini dikejar dengan waktu. Kenapa dikejar dengan waktu? Seperti yang saya tadi cerita di awal. Bahwa setiap orang harus punya akumulasi asuransi jiwa secara nilai sesuai dengan value atau kebutuhan dia. Semakin kamu lama menunda, ya, satu semakin mahal. Semakin lama kamu menunda, ya, semakin kamu ada faktor-faktor yang mungkin kamu nggak akan bisa beli lagi. Kalau aku sih cuman menjelaskan seperti itu, ya. Dan asuransi jiwa kebetulan yang kita keluarkan, kita mempersiapkan itu dengan cukup murah, ya, dengan cukup masuk masuk akal. AI usia 50 tahun ya, beli 5 miliar, AI cuma keluar 20% kok AI, dan itu bisa dicicil 5, 10 tahun atau 15 tahun, ya kan? Kita yakin, kita juga percaya bahwa rezeki itu pasti selalu ada. Nah, itu sih, Cliff, ya. Oke, lanjut. Menurut nasabahku takutnya berdampak sampai perekonomian Indonesia. Wih, kok keren sekali ya. Karena harga minyak udah mulai naik. Ya harga harga minyak nggak perang pun juga pasti naik. Inflasi itu harus selalu ada. Tapi ingat, inflasi kesehatan juga naik kan. Nggak ada perang pun inflasi kesehatan juga naik. Betul nggak teman-teman semua? Ya. Nah, tapi ingat ya, resiko kehidupan sekali lagi ada atau nggak ada perang, resiko kehidupan itu selalu ada. Yaitu adalah kita semua pasti mati, kita semua pasti meninggal.
ya kan? Berarti kan kamu mau nggak mau kan tanggung jawabmu mempersiapkan, ya. Makanya apa teman-teman? Menciptakan kesadaran orang itu penting, teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa menciptakan kesadaran kesadaran orang. Pertama jelas, ya, semua orang itu ada resiko, ya kan? Kedua ada kebutuhan, ya. Nah ketiga yang tadi kondisi, sorry keputus ya. Tak ulang ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus menciptakan kesadaran, ya. Ada resiko, ya kan? Karena kita tahu resiko kehidupan. Kedua adalah ada kebutuhan, ya, teman-teman semua. Ketiga ya kondisi kita saat ini dengan kamu menunda, ya, itu kondisinya nggak sama lagi dengan mungkin 3 bulan, 5 bulan, atau setahun lagi. Oke, dan ada faktor-faktor di asuransi ketika Anda memutuskan untuk membeli, ya, faktor-faktor itu adalah pertimbangan oleh perusahaan asuransi. Oke, itu sih. Jadi kalau aku ngomong ya simple, sesuai dengan realita aja, teman-teman. Gitu, ya. Lanjut guys. Oke, nangkep. Jadi tekankan tentang kesadaran akan kebutuhan dan risiko. Jadi buat sesuai dengan angka yang aman buat nasabah. Yes, angka yang aman buat nasabah dan ya pastinya sesuai dengan value-nya dia, ya kan? Jangan sampai aman buat nasabah, tapi kebutuhannya nggak sesuai dengan value-nya dia, kan percuma juga. Jangan sampai nanti dia didatengin sama agent lain, ya kan? Terus dia bilang bahwa oh aku udah punya polis kok sama si A, sama si B, sama si C. Tapi ya beliku karena sungkan aja. Beliku karena mau bantu-bantu lah. Nah itu loh. Jangan sampai seperti itu. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman semua? Cukup ya? Sudah hebat semua lah ya. Yang Rik, penting, itu udah Deki, ada sorry, pertanyaan belum? Pertanyaanku. pertanyaan. Pertanyaanku. Loh, itu Mana masih pertanyaanmu, ada Ci? pertanyaan. Loh, serius nggak masuk? Oke, oke, oke. Ini masuk nih di bawahnya Hmm. Cliff ya. Tadi ada beberapa ide fake finding. Kamu kan sellingnya luar biasa. Enggak lah, enggak luar biasa, tapi biasa di luar aja sih, C. Biasanya fake finding apa yang kamu pakai dan produk apa yang sering kamu jual 2 tahun belakangan ini, ya kan? Terus kok bisa hampir 2 hari sekali closing? Nah ini, padahal aku nggak closing 2 hari sekali loh, tapi setiap hari, C. Salah ya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita ngomong 2 tahun terakhir ya teman-teman ya, ya saya rasa pasti teman-teman sama. Kesehatan masih jadi menu utama teman-teman untuk kita nawarin orang, karena itu pintu masuknya. Dan amazingnya teman-teman semua, masih banyak loh. Ternyata ketemu sama orang-orang ini yang mereka ini baru memutuskan untuk beli polis kesehatan. Dan itu bisa dibuktikan kalau teman-teman setiap meeting, kalau teman-teman ketemu sama orangnya manajemen Prudential, selalu dia ngomong, top penjual, ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya banyak kan orang-orang yang mereka memutuskan beli asuransi kesehatan itu setahun atau 2 tahun belakangan ini. Tetapi banyak juga ya, kalau aku pribadi ya teman-teman ya, yang beli adalah orang-orang yang punya polis asuransi jiwa, dia sudah punya polis dan dia beli lagi. Dan faktor akumulasi ini kan aku nggak cuma satu, dua, tiga orang aja. Jadi maksudku gitu loh, kamu ketika memulai bisnis ini ya sampai kapanpun orang baru itu harus selalu ada. Ketika orang baru itu selalu ada teman-teman, maka akumulasi nanti dia akan beli itu nggak pernah akan ada putusnya. Misalkan contoh nih, kamu punya klien ABC. ABC ini bisa beli polis setiap 2 tahun sekali atau bahkan 3 tahun sekali. Nah, tapi ada juga nih si D, si E, si F ya, yang dia bisa beli polis juga setahun atau mungkin 5 tahun sekali.
Nah, itu teman-teman nutupin istilahnya penjualannya kita sebenarnya. Ya. Ya, saya sih cuman melakukan intinya kalau misalkan aku sharing ya. Intinya sih aku cuman banyak sharing tentang ya beli asuransi jiwa sekarang ini sudah kayak kebutuhan. Beli asuransi jiwa itu sekarang ini adalah orang-orang sudah mulai apa pikirkan karena kamu loh sekarang mau ngasih warisan berupa apa sih? Karena kita kan juga istilahnya punya anak, punya istri, ya kan, punya tanggungan nih. Kalau boleh tahu, pilihan apa yang kamu bisa lakukan sekarang-sekarang ini? Orang beli, orang punya aset pun ya teman-teman ya. Kita banyak contoh sekali, banyak contoh ya teman-teman ya. Orang punya properti, punya lah, rumah, punya tanah. Sekarang misalkan harganya jadi 5 M, jadi 10 M pun teman-teman semua. Pertanyaannya dengan kondisi sekarang, kita ngomong kondisi ya teman-teman ya. Ini realita ya teman-teman ya. Karena aku sudah survei juga pada agent-agent properti itu loh. Mau jual harga rumah atau harga tanah, harga di atas 2,5 M itu nggak gampang. Apalagi di atas 5 M. Apalagi di atas 10 M. Itu nggak gampang. Ya kan? Nah, pertanyaannya kamu kumpulkan itu. Kira-kira bisa nanti benar-benar ada manfaat nggak? Ada bisa liquid nggak? Ya, uang yang dibutuhkan. Saat kamu sebagai pencari nafkah dipanggil Tuhan. Saat kamu sebagai pencari nafkah, ya, terjadi resiko penyakit kritis. Misalkan contoh, ya cuman ngomong seperti itu aja. Nah, kalau ada yang lebih murah, ya kan, dan manfaatnya tujuannya sama, ya kan, ya kenapa kita nggak coba untuk mulai berpikir nih, ini loh ada konsep yang murah, ini ada konsep yang bagus, ada konsep yang juga manfaatnya sama nanti ke depannya. Nah, cuman seperti itu aja teman-teman. Dan biasanya sih kebanyakan rata-rata kalau aku langsung ngitungin, ya, buka dengan angka misalnya contoh 2 M ya kan, atau contoh misalkan contoh anggaplah dia baru dan mungkin dia masih istilahnya eh, belum yakin terhadap asuransi jiwa ya kan, karena dia baru mau beli ya 1 M dulu misalnya contoh nggak apa-apa sih ya kan, karena pasti juga nanti akan dia beli kok gitu. Jadi produk yang aku jual ya pasti pertama yang utama adalah kalau 2 tahun terakhir kesehatan, kedua ya cuman UP. Aku jarang sih jual kayak PSP gitu jarang ya. Adapun ya cuma satu polis stok. Yang lain kebanyakan rata-rata klienku adalah asuransi jiwa atau kesehatan. Gitu sih, C. Semoga terjawab. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Oke, thank you. Jadi jarang jual PCB, Rick. PCB sekarang jarang sih ya. Kebanyakan aku jualan kalau kritis sih ya cuman PCA aja. Tapi ya kalau kita ngomong porsinya lebih banyak aku jualan UP daripada produk-produk kritis. Oke, Karena berarti produk-produk kenapa sih? Sorry. paling sering kamu jual tuh UP Jiwa, terus kamu bilangnya ya Ya, warisan. future atau sekarang kan heritage ya yang paling enak ya. Karena Cuman kita maksudnya nilai jualnya dari konsepnya, presentasinya pakai apa? Maksudnya nggak ada untuk sih. warisan. Jujur aja kalau aku presentasi itu nggak pakai yang kayak model presentasi yang canggih sekali juga nggak. Tapi aku cuma ngomong yang seperti kita ngomong tentang realitas tiap orang itu karena ada resiko kehidupan, ya kan. Dalam mengelola keuangan yang paling penting yang terakhir selain menjaga yaitu kita juga harus ngasih warisan, ya, mewariskan kekayaan. Nah, ini loh, dengan asuransi jiwa, kamu boleh pikirin. Kenapa? Karena ya kamu keluar uangnya cuma 10-20%, ya kan? Tapi kamu bisa dapetin nilai besar. Daripada ketika kamu mengeluarkan 100% ya nilainya kurang lebih sama atau mungkin naik pun juga naiknya masih butuh waktu, ya kan? Dan distribusinya juga nggak simple. Itu sih. Nah, kalau asuransi jiwa distribusinya simple. Distribusi kemana? Ya ke ahli waris. Karena di asuransi jiwa itu kan sudah ditulis jelas. Si A, si B, si C sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami terimanya berapa. Gitu. Itu pertanyaannya kenapa dari Niki, kenapa bukan PCB kok katanya. Ya simple. Karena orang beli kritis untuk apa? Untuk cover penyakit kritis kan. PCB mahal itu sebenarnya teman-teman. Ya. Karena ada nilai jaminan
uang yang dia bisa tarik, ya kan? Bukan jiwanya sih. Maksudku kalau kita jualan kritis, baik PCB atau PCA, kita jual yang utamanya benefitnya itu adalah penyakit kritis. Kalau kalau PCB, PCA kan sama-sama memang ada jiwanya, tapi kita nilai jualnya adalah penyakit kritis. Nah, banyak klien ketika dia beli penyakit kritis, ya kan, masa sampai memikirkan balik uang itu kan juga enggak. Kalau balik uang ya jangan jualan PCB sih. Ujungnya ketika orang beli PCB atau PCA, kebanyakan rata-rata ya, jarang ada yang dia nanti tahun ke-20 atau tahun ke-25 dia tarik uang itu jarang. Dia pasti rata-rata akan biarkan sampai usia dia di cover kritisnya sampai selesainya berapa? 85 atau 88. Jadi aku menjualnya sesuai dengan eh, benefit utamanya apa? Benefit utamanya kritis ya sudah kamu jualan PC aja, toh kan juga lebih murah, ya. Jadi jarang jual PCB karena itu, karena PCB jauh lebih mahal. Tapi ya balik lagi ya, tergantung dari teman-teman keahliannya menjual kritisnya itu seperti apa ya. Kalau aku jualan kritis ya simple ya, cuman PCA gitu. Kalau dulu kan nggak ada pilihan produknya. Dulu kan ya ada pilihannya adalah ada PC ya cuman PCB ya jualnya cuman PCB. Kalau sekarang ada PCA itu sih nggak ada masuk ke jiwanya ya karena jual kritis ya aku jual kritis. Jiwa ya aku mending jualan future atau heritage Nanti minggu, gitu. minggu depan ada ide presentasi ya. Siap. Oke, itu ada pertanyaan itu mungkin Justin itu. Justin, misal orang itu mepet secara finansial, apakah kita lebih baik menyarankan orang itu ambil PWM atau lebih baik BPJS plus PCB, PCA? Bagaimana cara membantu klien itu untuk punya proteksi? Kalau mepet finansial ya juga nggak bisa sih membantu secara proteksi. Untuk kehidupan sehari-hari aja mepet, mau dibikin proteksi apa? Mau dibantu proteksi apa? Nah, itu yang mesti kita juga harus legowo. Kalau memang kamu ketemu sama orang yang dia memang secara finansial dia juga nggak bisa bayar premi atau menyisihkan untuk beli polis kesehatan ya sudah ya skip aja, ya kan? Jadi ya kita nggak bisa paksakan. Basic standar orang beli asuransi adalah kesehatan. Kalau beli asuransi kesehatan dia masih merasa mahal, ya susah ya kita mau lanjutin untuk beli kritis ya. Ya aku nggak ngerti dengan kalian bagaimana, cuman jujur aja kalau nasabahku yang beli kritis atau beli UP ini rata-rata sebenarnya polis pertamanya adalah dia sudah punya kesehatan. Itu. Jadi dia mampu secara finansial baru baru dia akan beli upgrade polis yang berikutnya. Gitu Justin. Mepet finansial ini kayak gimana ya? Aku nggak paham. Bagaimana kita hitungkan nilai manfaat yang bisa kita jadikan senjata untuk buat orang-orang cuman punya dua opsi, biar orang itu nggak bingung. Oh, kalau kamu menawarkan produk kayak future atau produk kritis, ya, ya biasanya kalau aku sih nggak banyak ngasih contoh banyak nilai nilai apa nilai manfaatnya sih. Ya biasanya aku tawarkan itu ya satu atau dua aja. Ini loh kalau kamu 2M. Tapi aku pasti ngambilnya yang diskonnya paling gede ya. Rata-rata ya kalau jiwa ya 5M. Tapi kalau kritis kan mau 500 mau 1M kan juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau aku jual kritis pun minimal-minimal biasanya 1M mulainya. Jarang di bawah 1M sih, bro. Karena 1M pun juga usia 40 ke atas sudah cukup mahal. Dan aku rata-rata jualnya 5-10 tahun doang. Jarang di atas 10 tahun. Begitu. Misalkan dia mepet buat beli PCB PCA cuma perlu 5-10 tahun. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dia memang bisa beli PCB atau PCA keuangannya. Ya kamu nggak harus beli kesehatan kan. Kita jualnya kan sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya. Kita jualnya adalah sesuai dengan apa yang kira-kira dia bisa yakini bahwa produk ini bagus dan bermanfaat buat dia. Baru dia akan mengambil keputusan. Percuma adanya kalau misalkan kita mau memaksakan dia, buat kita produk ini bagus, buat kita produk ini penting, buat kita kamu itu harus punya asuransi kesehatan swasta. Misalkan contoh, ya karena kamu mungkin cuma di cover di kantor itu sampai usia tertentu. Tapi itu kan di kepalanya kita.
di kepalanya dia mungkin dia berpikir yang lain, ya. Oh nggak apa-apa karena aku punya budget pas-pasan, ya aku sementara beli PCB dulu atau PCA dulu atau bahkan UP dulu, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih kalau aku, ya. Jadi ya kita tinggal membantu aja. Kalau memang dia sudah punya budgetnya, dia sudah punya kebutuhan, ya tinggal di closing, bro. Gitu sih. Nah, tapi kalau pertanyaanmu adalah, kok nawarnya PCB atau PCA? Ya kalau aku, ya sekarang ini aku kritisnya adalah jualnya PCA, nggak jualan PCB. Gitu. Loh, tapi kan PCB ada nilai uang. Iya tadi. Secara PCB lebih mahal dan kemudian kedua, berapa banyak orang yang dia beli kritis, ya, yang nanti tahun ke-20 atau tahun ke-25 dia break. Kalau dia memang kebutuhannya beli kritis, pasti aku yakin dia mau di covernya panjang. Karena orang banyak terjadi risiko kritis pun, ya. Usia 75, usia 80, itu banyak. Gitu Bro Justin. Semoga bisa membantu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup hari ini berarti ya teman-teman ya. Thank you buat kehadirannya teman-teman. Tetap semangat teman-teman ya kan. Tetap aktivitas ya. Dan jangan lupa tetap banyak belajar. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan ya teman-teman ya. Dengan Dengan Ricky lagi. Thank you, Rick. Nggak kok tahu nih bisa gimana. Assalamualaikum, Rick. Ada dendam kesumat apa supaya saya bisa mengajar tiap minggu gini loh. begitu? Kan itu memberi penghargaan, Oh harus iya benar ya, terima kasih. dong, Ibu Elina dipercaya. yang luar biasa ya. Thank you. Mending Thank you, maju. Oke, Kita mau thank you screenshot sekali lagi. semuanya teman-teman. Thank you. Sukses ya Thank buat you, teman-teman semua. Ricky. Semangat pagi. Thank Pagi. Relief ya you. teman-teman ya, silakan.